Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pratiwi Aprilia, NIM 2201011237. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Nilai, Moral, dan Norma dalam Pancasila. Yang pertama, pengertian nilai. Nilai value adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Jadi, nilai itu pada hakikatnya adalah sifat dan kualitas yang melekat pada suatu objek. Dengan demikian, maka nilai itu adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Menilai berarti menimbang. Suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan. Nilai bersumber pada pribadi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan motivator sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem merupakan salah satu wujud kebudayaan di samping sistem sosial dan karya. Alport mengidentifikasikan 6 nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, yaitu nilai teori, nilai ekonomi, nilai estetika, nilai sosial, nilai politik, dan nilai religi. Adapun ciri-ciri nilai. Yang pertama merupakan bentuk masyarakat sebagai hasil interaksi antar warga masyarakat. Kedua, disebabkan di antara warga masyarakat. 3. Terbentuk melalui sosialisasi. 4. Merupakan bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. 5. Bervariasi antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, bersifat relatif. 6. Dapat mempengaruhi perkembangan diri seseorang, memiliki pengaruh yang berbeda antar warga masyarakat. 7. Cenderung berkaitan satu dengan yang lain dan membentuk sistem nilai. Ada 3 nilai. Yang pertama, nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Yang pertama, nilai dasar. Sekalipun nilai bersifat abstrak, yaitu tidak dapat diamati melalui pasca indera manusia, tetapi dalam kenyataannya nilai berhubungan dengan tingkah laku atau berbagai aspek kehidupan manusia. Setiap nilai memiliki dasar, yaitu berupa hakikat, esensi, intisari, atau makna yang dalam nilai-nilai tersebut. Nilai dasar itu bersifat universal karena menyangkut kenyataan objektif dari segala sesuatu. Contohnya, hakikat Tuhan, manusia, dan makhluk lainnya. Apabila nilai dasar itu bersifat mutlak karena Tuhan adalah kuasa prima, penyebab pertama, dan sesuatu yang diciptakan berasal dari kehendak Tuhan. Nilai dasar juga berkaitan dengan hakikat manusia, maka nilai-nilai tersebut hanya bersumber kepada hakikat manusia itu sendiri. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental ialah nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Nilai dasar belum bermakna sepenuhnya apabila nilai dasar tersebut belum memiliki formulasi serta parameter atau ukuran yang jelas dan konkret. Apabila nilai instrumental itu berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, maka nilai tersebut akan menjadi norma moral. Akan tetapi, jika nilai instrumental itu berkaitan dengan suatu organisasi atau negara, maka nilai instrumental itu merupakan suatu arahan kebijakan strategi yang bersumber pada nilai dasar, sehingga dapat juga dikatakan bahwa nilai instrumental itu merupakan suatu eksplisitasi dari nilai dasar. Yang ketiga, nilai praksis. Nilai praksis merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata.
Nilai praksis merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai instrumental. Berhubung fungsinya sebagai penjabaran dari nilai dasar dan nilai instrumental, maka nilai praksis dijiwai oleh nilai-nilai dasar instrumental sekaligus tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan instrumental tersebut. Nilai praksis dalam kehidupan ketatanegaraan dapat ditemukan dalam undang-undang organik, yaitu perundang-undang yang berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 sampai kepada peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh pemerintah. B. Pengertian moral. Moral berasal dari kata mores, kesusilaan, tabiat, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seorang pribadi yang taat kepada aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakatnya dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Jika sebaliknya yang terjadi, maka pribadi itu dianggap tidak bermoral. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan, prinsip-prinsip yang benar, terpuji, dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma yang berkaitan di kehidupan masyarakat, negara, dan bangsa. Sebagaimana nilai norma moral pun dapat dibedakan seperti moral ketuhanan atau agama, moral syafat, moral etika, moral hukum, moral ilmu, dan sebagainya. C. Pengertian norma. Norma adalah kaidah, ketentuan, aturan, atau syarat yang mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi masyarakat dalam. B. Pengertian moral. Moral berasal dari kata mores, kesusilaan, tabiat, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seorang pribadi yang taat kepada aturan-aturan, kaidah, dan norma yang berlaku dalam masyarakatnya dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Jika sebaliknya yang terjadi, maka pribadi itu dianggap tidak bermoral. Moral dalam perwujudan dapat berupa peraturan, prinsip-prinsip yang benar, terpuji, mulia, dan moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma yang meningkat kehidupan masyarakat, negara, dan bangsa. Pengertian moral menurut Suseno adalah ukuran baik buruknya seseorang, baik secara pribadi maupun sebagai warga masyarakat dan warga negara. Sedangkan menurut Ouska dan Whelan, moral adalah prinsip baik buruk yang ada dan melekat pada diri individu atau seseorang. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian moral tercermin dalam pemikiran atau konsep, sikap, dan tingkah laku. Pengertian moral menurut Suseno adalah ukuran baik buruknya seseorang, baik secara pribadi maupun sebagai warga masyarakat dan warga negara. Sedangkan menurut Ouska dan Whelan, moral adalah prinsip baik buruk yang ada dan melekat pada diri individu atau seseorang. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian moral tercermin dalam pemikiran atau konsep, sikap, dan tingkah laku. C. Pengertian norma. Norma adalah kaidah, ketentuan, aturan, kriteria, atau syarat yang mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi masyarakat dalam berbuat, bertingkah laku, dan berinteraksi antar manusia sehingga terbentuk masyarakat yang tertib, teratur, dan aman. Norma merupakan suatu petunjuk atau juga patokan perilaku yang benar dan pantas dilakukan saat berinteraksi sosial dalam suatu masyarakat. Mudahnya, norma adalah sekumpulan aturan informal yang mengatur interaksi manusia, masyarakat dalam berbuat, bertingkah laku, dan berinteraksi antar manusia sehingga berbentuk masyarakat yang tertib dan aman.
Norma merupakan suatu petunjuk atau juga patokan perilaku yang benar dan pantas dilakukan saat berinteraksi sosial dalam suatu masyarakat. Mudahnya, norma adalah sekumpulan aturan informal yang mengatur interaksi manusia, bisa juga diartikan sebagai pedoman ketentuan dan acuan yang menjadi keharusan bagi para anggota masyarakat dan segala objek yang menjadi milik masyarakat untuk mengikuti dan memenuhi serta mengakui, dan sekaligus sanksi bagi yang mengikuti, mematuhi, dan mengakui pedoman tersebut. Norma merupakan aturan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat sehingga berisi perintah dan larangan. Aturan ini bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Bagi individu atau kelompok masyarakat yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, maka akan dikenakan sanksi yang berlaku, baik hukuman maupun sosial. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa norma memiliki kekuatan dan sifatnya memaksa, sehingga manusia wajib tunduk pada peraturan tersebut. Dalam sosiologi, norma adalah aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku individu di dalam kehidupan sosial dan telah mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.